wabarakatuh. Hai, kembali lagi dengan saya Rida Sujarwati, guru di SMA Negeri 5 Bagan Cinemba, Provinsi Riau dalam mata pelajaran Sejarah Indonesia. Adapun kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang mengenal manusia purba. Pengertian manusia purba. Manusia purba sering disebut dengan manusia prasejarah atau manusia yang hidup sebelum tulisan ditemukan. Manusia purba yang paling tertua di dunia diperkirakan berumur lebih dari 4 juta tahun yang lalu. Maka dari itu, para ahli sejarah menyebutnya sebagai prehistoric people atau manusia prasejarah. Manusia purba banyak ditemukan di berbagai bagian dunia, tapi lebih banyak ditemukan di negara Indonesia. Fosil-fosil yang ditemukan di berbagai daerah di Indonesia, salah satunya ada yang sudah berumur jutaan tahun yang lalu. Untuk mengetahui keberadaan kehidupan manusia purba lebih dalam, kita bisa melihat sisa-sisa tulang manusia, hewan, dan tumbuhan yang sudah menjadi batu atau jadi fosil, atau bisa melewati peninggalan-peninggalan peralatan yang digunakan oleh manusia purba, seperti peralatan rumah tangga, senjata, bangunan, dan perhiasan. Jenis dan ciri manusia purba Indonesia. Di Indonesia, penelitian tentang manusia purba sudah lama dilakukan, yaitu sejak abad ke-18 Masehi. Penelitian manusia purba di Indonesia dipelopori oleh Eugen de Bois. Beliau adalah seorang dokter dari Belanda. Penelitian tersebut dilakukan untuk mengetahui jenis-jenis manusia purba yang ada di Indonesia. Hal itu dibuktikan dengan penemuan-penemuan fosil yang ditemukan di daerah Solo, Pacitan, Ngandong, Mojokerto, Sangiran, dan masih banyak lagi. Setelah melakukan banyak penelitian mengenai manusia purba yang berada di berbagai daerah di Indonesia, para ahli kemudian membagi manusia purba di Indonesia menjadi 3 jenis, yaitu Meganthropus atau manusia besar, kemudian yang kedua Pithecanthropus atau manusia kera yang berjalan tegak, dan yang ketiga Homo atau manusia yang berpikir. Para ilmuwan sejarah di seluruh belahan dunia sebagian besar menganut teori evolusi kera atau yang lebih dikenal dengan teori Australopithecus yang sudah punah sebagai ras nenek moyang manusia. Berikut kita membahas singkat mengenai manusia purba Pithecanthropus erectus. Adapun ciri-ciri manusia purba Pithecanthropus erectus yaitu yang pertama memiliki volume otaknya sekitar 750 sampai 1350 cc. Kemudian yang kedua memiliki tinggi badan sekitar 165 sampai 180 cm. Kemudian memiliki postur tubuh yang tegap tetapi tidak setegap Meganthropus. Kemudian mempunyai gigi geraham yang besar dengan rahang yang sangat kuat. Kemudian mempunyai hidung yang tebal, memiliki tonjolan kening yang tebal dan melintang di dahi. Kemudian memiliki wajah yang menonjol ke depan serta dahi yang miring ke belakang. Dan pada bagian belakang kepala terlihat menonjol, serta yang terakhir memiliki alat pengunyah dan alat tengkuk yang sangat besar. Kemudian manusia purba Homo wajakensis mempunyai ciri-ciri memiliki hidung lebar dan bagian mulut menonjol, kemudian dahinya sedikit miring dan di atas mata terdapat kerutan dahi yang nyata, kemudian pipinya menonjol ke samping, berat badannya sekitar 30 sampai 150 kg, tinggi badan sekitar 130 sampai 210 cm, kemudian jarak antara hidung dan mulut masih jauh, kemudian yang terakhir berdiri dan berjalan sudah tegak. Kemudian kita ke berikutnya yaitu manusia purba Pithecanthropus soloensis. Ciri-cirinya yaitu makanannya berupa hewan buruan dan tumbuhan, kemudian mempunyai gigi geraham yang besar dan rahang yang kuat, kemudian bentuk hidung lebar dan tidak berdagu, terdapat tonjolan pada kening tebal dan melintang di sepanjang pelipis, kemudian volume otak sekitar 750 sampai 1350 cc, berbadan tegap dan tinggi tubuh sekitar 165 sampai 180 cm.
Berikutnya, manusia purba Homo floresiensis memiliki ciri-ciri sebagai berikut, yaitu kepala dan badan memiliki ukuran yang kecil, kemudian ukuran bentuk otak yang sangat kecil, volume otak sekitar 380 cc, kemudian mempunyai rahang yang menonjol atau berdahi sempit, berat badan sekitar 25 kg, kemudian tinggi badan diperkirakan sekitar 1,06 meter. Kemudian kita ke peralatan manusia purba. Di Indonesia sampai hari ini masih sering loh ditemukan berbagai macam perkakas yang diperkirakan itulah benda yang pernah digunakan manusia purba. Berikut jenis alat dan penjelasannya. Yang pertama itu ada kapak genggam. Kemudian yang kedua alat serpih, dan yang ketiga kapak lonjong. Kemudian ada kapak persegi, kemudian ada menhir, dolmen, sarkofagus, arca, serta bejana perunggu. Dan yang terakhir ada kapak corong. Demikianlah tadi penjelasan singkat mengenai manusia purba. Kita kembali lagi di video pembelajaran sejarah Indonesia materi berikutnya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, kesalahan penulisan. Saya sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.